Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Mamang Tani. Kali ini Mamang Tani akan melakukan pemanenan yang ke-23 nya ya. Berkisar umur tanaman di 138 hari ya. Seperti ini penampakannya ya. Di bawah sudah panen raya. Yang bedengan yang petakan ketiga sudah panen raya, dan selanjutnya ini adalah buah yang kedua ya. Seperti ini. Untuk review lagi dipetik ya di sana ya sama ibu-ibu. Ini penampakannya ya. Belum Mamang Tani siangin. Karena apa? Karena memang cuaca di Mamang Tani itu cukup ekstrim ya. Tanahnya memang tanah sawah ya. Cuman posisinya tanah di sini tidak seperti tanah yang putih ya, atau tanah yang hitam. Ini tanahnya agak sedikit tanah merah ya, seperti itu. Untuk penampakannya sendiri menyala ya, menyala abangku seperti itu. Untuk kata-kata hari ininya ya, ini adalah pemanenan yang ke-23 kalau nggak salah ya. Untuk pemetikan di 2 hari, yang ketiganya sekarang ya lagi dipetik. Ini kemarin terakhir ada di nota berapa ya, untuk pencapaiannya sendiri ada di 55 kilo kemarin ya. Seperti ini. Merahnya pasar itu pengennya merahnya full ya. Untuk merah yang seperti ini ya tidak termasuk ya. Punya merah menyala seperti ini ya. Kalau ini tidak termasuk ya. Karena apa? Kita langsung terjun ke pasar tradisional ya, atau pasar market hampir terakhir ke konsumen ya, sebelum masuk ke pedagang sayur keliling dan langsung ke konsumennya. Beda sama yang di induk ya, mungkin mereka masukin banyak ya, seperti itu. Terlihat menyala ya. Ini ada di jam 6:15 ya kurang lebih ya. Ini buah yang kedua, menurut saya memuaskan. Karena apa? Tidak ada perawatan khusus ya. Untuk pembersihan gulmanya pun terlihat ya, tidak disiangin sama Mamang Tani. Karena memang tanah di sini cukup ekstrim panas ya. 2 hari 3 hari nggak ada hujan, langsung kering ya, seperti itu. Makanya Mamang Tani berupaya dulu untuk pemanenan dulu ya. Nanti kita bersihkan. Nanti kita coba teknik yang baru untuk pemberian NPK 16 dan NPK Poska sisa subsidi bekas penanaman padi ya. Insya Allah hasilnya baik ya. Karena di sini pemanenannya cukup tua ya, dan pohonnya pun cukup tua. Ini daunnya berguguran ya. Ini terakhir pakai spray itu berkisar 5 hari atau sampai 7 hari ya, pemakaian spray untuk insektisida dan fungisida. Terakhir itu inseknya Mamang Tani menggunakan Kurakron ya, 500 EC berbahan propenopos ya, berbahan aktif propenopos untuk menghindari lalat buah ya, dan ulat ya, ulat bor, ulat gerayak seperti itu, dan trip. Untuk penanganan fungisidanya sendiri atau untuk menangani jamur, karena di sini sudah tua-tua ya rantingnya, itu Mamang Tani menggunakan Amistartop ya. Menggunakan Amistartop. Memang Mamang Tani sambil belajar seperti ini. Terlihat ya, tidak hijau ya, melainkan rontok daunnya ya. Memang untuk pertumbuhan ya, untuk pertumbuhannya sendiri berbeda ya. Jika sudah 2 kali panen seperti ini, mereka akan rontok, daunnya akan rontok dan habis ya. Kita siangin, nanti biasanya tumbuh tunas baru dan bunga baru seperti itu. Ini kemungkinan estimasi Mamang Tani panen itu berkisar di nggak muluk-muluk lah, 60 sampai 70 ya. Tapi pengen tahu juga ya, karena memang tidak, yang belum full merahnya itu tidak dipetik ya. Seperti ini ya tanamannya ya. Tanamannya seperti ini, untuk hasil panennya seperti ini. Mungkin ada yang bertanya, kok tanaman cabenya pendek-pendek gitu, apakah kurang nutrisi atau apa?
Yang jelas setiap lahan itu atau tanah itu media itu berbeda-beda ya. Mungkin Mamang Tani kurang tinggi bedengan bisa jadi ya, tapi memang untuk kandungan tahannya sendiri kurang memuaskan menurut Mamang Tani ya. Ya cuman kita mau apa lagi dibilangnya, ya cuman keterbatasan lahan ya, ini kita pakai ya seperti itu. Seperti ini ya untuk penampakannya, merah hampir di 80% sampai 90% ya. Ini luas tanaman cabai yang kita tanam itu berkisar di 2000 meter ya. Untuk kapasitas tanaman sendiri di 2000 sampai 3000 pohon ya. Cuman penanamannya kok panennya sedikit Pak gitu. Cuman yang Mamang Tani lakukan adalah bekerja sendiri ya. Jadi selama 3 petak ini Mamang Tani dalam proses penanaman 3 hari, dan proses selanjutnya ada di 2 minggu, dan terakhir sampai 1 bulan. Karena masih ada sisa bibit, kita olah atau kita olah lahan dulu baru kita tanam seperti itu. Ini penampakannya ya, memang rontok-rontok, tapi sekarang panen itu secara tonase di hampir 5 kintal ya, atau setengah ton ya, belum termasuk yang sekarang ya. Itu saja untuk review pemanenan kali ini di 23 kali petikan ya, di usia di 130 sampai 140 HST ya, seperti ini ya. Sekian dulu dari channel Mamang Tani. Jangan lupa like dan subscribe, jangan lupa share supaya channel dan tayangan ini bermanfaat dan selalu dan semakin berkembang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani muda milenial, salam ketahanan pangan.